Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Para penonton sekalian, tentu kita pernah merasakan gejala kesemutan, baik di tangan maupun di kaki. Dan setelah kita rubah posisi, hilang sendiri. Tetapi ketahuilah bahwa ada kesemutan yang merupakan gejala dari awal dari sebuah penyakit yang cukup serius. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai kesemutan ini bersama pakar Dr. Saraf, yaitu Dr. Aida Fitri, spesialis saraf konsultan. Sudah hadir bersama kita pakar penyakit saraf kita. Assalamualaikum Dr. Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering juga diderita oleh masyarakat ya, dikeluhkan dan sering juga dianggap remeh gitu ya. Karena gejalanya ini di mana saja bisa terjadi gitu ya, yaitu kesemutan yang dikenal juga dengan kebas atau baal ya. Kita di pertemuan duduk bersila, kebas gitu ya. Lalu kita robah posisi sila, hilang dia, nanti muncul lagi gitu ya. Tetapi tentu kebas ini kalau yang berkepanjangan tentu akan juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Kita akan membahas secara mendalam bersama Dr. Aida. Dr. Aida, ini kebas ini sebetulnya apa sih yang menimbulkan kebas ini? Bisa di kaki, bisa di tangan gitu ya. Apa penyebabnya itu, Dr. Aida? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi, kebas itu sebenarnya gangguan rasa tidak nyaman ya, Prof. ya. Jadi ada istilahnya, kalau orang lain juga bilangnya baal, mati rasa, seperti itu. Atau kesemutan, seperti ada yang menjalar, jadi perasaan tidak nyaman, Prof. yang dirasakan. Pada tempat-tempat atau lokasi-lokasi tertentu, Prof. Jadi itu bisa disebabkan karena misalnya contohnya sarafnya ada yang terjepit. Jadi seperti tadi Prof katakan, duduk bersila terlalu lama di masjid atau di pengajian gitu ya Prof ya. Nah, itu kan berarti ada sarafnya yang terjepit dalam posisi lama. Jadi begitu kita ganti posisi, saraf yang terjepit itu juga sudah tidak terjepit lagi. Nah, itu yang akhirnya gangguan rasa tidak nyaman seperti kebas, kesemutan atau baalnya jadi hilang atau berkurang. Seperti itu, Prof. Ya, lalu kebas yang bagaimana yang bisa berujung menjadi suatu penyakit atau komplikasi menjadi penyakit atau gejala awal dari suatu penyakit, Dr. Aida? Baik, Prof. Jadi kalau misalnya kesemutan, kebas atau baal itu sudah mulai sering terjadi, Prof. Jadi tidak cuma sesekali, tidak cuma di posisi tertentu aja, dan sudah bersifat hilang timbul dalam jangka waktu yang panjang, itu kita sudah harus mewaspadainya, Prof. Ya, misalnya kalau kebas pada tangan lah, itu kira-kira nanti komplikasi yang agak serius itu apa yang terjadi nanti, Dr. Aida? Ya, baik, Prof. Jadi memang sekarang, bukan sekarang sih ya, Prof, sebenarnya sudah lama juga, yang paling sering dikeluhkan orang, terutama ibu-ibu nih, Prof. Oh iya, Kesemutan, ya. ya, kesemutan, kebas, baal di tangan, Ya. terutama jari-jarinya. Jadi awalnya memang keluhannya hanya di jari-jari aja tuh, Prof. Terutama jari 1, 2, 3. Kemudian akhirnya pasiennya merasakan kebas di seluruh tangan. Nanti kalau yang sudah semakin lama gitu ya, Prof, itu sudah mulai menjalar ke arah lengan. Tapi memang awalnya masih di jari atau tangan. Nah, itu biasanya timbulnya juga pada saat pasien istirahat, Prof. Jadi, Oh, ya, Prof. Jadi sebenarnya bukan karena waktu istirahat kebasnya baru muncul seperti itu, tidak, Prof. Sebenarnya sudah ada kebasnya sepanjang hari. Cuman dirasakan pada saat istirahat karena waktu saat aktivitas teralihkan ya, Prof, kitanya. Jadi nggak terlalu merasakan. Jadi nanti pasiennya akan atau orang lebih mengeluhkan kesemutan kebas baalnya malam hari, Prof. oh iya. Nah, itu sering kita sebut dengan carpal tunnel syndrome, Prof.
Jadi kejepit saraf di daerah pergelangan tangan. Nah, kenapa tadi saya sebutkan lebih sering pada ibu-ibu, Prof? Karena masak ya, Prof. Masak, nyuci piring, nyuci pakaian, meras cucian itu, Prof. Oh, itu ya. Kalau dulu sih karena sering meras santan, Prof. Kalau sekarang kan peras santan sudah ada tersedia. Iya. Tapi semakin ke sini semakin sering karena penggunaan gadget, Prof. Walah, bagaimana pula itu, gadget? Jadi kayak HP gitu kan, Prof, atau laptop komputer gitu ya, Prof. Jadi karena posisi, Prof. Karena Posisi. pergelangan tangan kita ketekuk, tertekan berulang-ulang. Jadi posisi yang tertekuk atau tertekan berulang-ulang seperti itu, Prof. Dan berlama-lama ya. Jadi kan kita sekarang karena HP megang gitu kan, Prof, posisinya kan. Iya. Tidak ergonomik ya, tidak normal lah. Tidak normal, karena asik ya. Padahal sudah cedera sebetulnya ya. Iya. Nah, bagaimana pula kalau pada kaki ya, yang kebas yang berulang-ulang itu, Dr. Aida? Jadi kebas pada kaki juga sering dikeluhkan orang ya, Prof ya. Tapi mungkin kita pertama sekali selalu berpikir apakah pasiennya ada diabetes mellitus, Prof. Oh iya. Karena itu penyakit yang terbanyak ya, Prof, termasuk terbanyak di Indonesia yang menimbulkan kesemutan kebas baal. Nah, tapi kalau misalnya karena diabetes mellitus itu karena jadi keluhannya di kedua kaki. Di kedua kaki nanti lama-lama tangannya juga akan ada keluhan. Nah, atau bisa juga karena obat-obatan, Prof. Oh ya. Anti tuberkulosis, obat TBC, Prof. Oh iya. Jadi memang kita sebaiknya menanyakan riwayat penyakit pasiennya ada diabetes mellitus atau enggak. Walaupun dia bilang tidak ada, bisa kita tanyakan di keluarga ada atau tidak, karena bisa merupakan gejala awal, Prof. Jadi sering juga ketemu pasiennya mengaku tidak kesemutan kebas, tapi begitu diperiksa gulanya tinggi gitu ya, Prof. Nah, atau ada juga istilahnya kejepit sarafnya di daerah mata kaki, Prof. Tapi sebelah dalam. Jadi itu nanti pasiennya akan mengeluhkan kesemutan kebas baalnya di telapak kaki saja. Itu juga karena posisi seperti yang tadi, Prof, yang di tangan. Iya. Karena kejepit ada saraf di daerah belakang mata kaki yang bagian dalam. Nah, itu bisa juga karena istilahnya penggunaan alas kaki yang tidak nyaman, atau banyak lari, banyak jalan gitu. Oh gitu ya. Lalu apakah ini itu kan gejala awal ya dari suatu kelainan ya. Apakah bisa ada usaha untuk mencegahnya supaya jangan berlanjut itu, Dr. Fitri? Iya, jadi memang Prof sebenarnya kesemutan kebas baal ini merupakan gejala ya, Prof, bukan suatu penyakit tapi mengarah ke suatu penyakit. Jadi usahanya jangan dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama jadinya ya kan, Prof. Iya. Misalnya kita menggunakan HP atau laptop, kalau sudah 1 jam berhenti gitu, Prof. Cari posisi yang maksudnya diubah posisi lah, Prof. Jadi memang dianjurkan 1 jam kita entah posisi berdiri atau ambil napas dulu, pokoknya rubah posisi ya. Supaya tidak cedera ya, dan ada yang terjepit gitu ya. Jadi ini para pengguna HP nih yang sekarang zaman di era pandemi ini kan memang gadget ini jadi pegangan hari-harian kita ini ya, juga laptop ya. Lalu terapinya bagaimana? Apa bisa disembuhkan ini, Dr. Aida? Bisa, Prof. Jadi kalau misalnya mungkin saya ambil contoh yang kejepit di tangan ya, Prof ya. Kalau kejepit di tangan berarti kita kayak misalnya pakai laptop gitu harus posisi normal. Jadi jangan sampai pergelangan tangannya ketekuk. Mungkin dialasi bantal, ada alas gitu ya, Prof, di pergelangan tangan. Nah, memang ciri dari yang kejepit di saraf di tangan ini juga kalau dikibaskan jadi enak gitu, Prof. Nah, makanya memang perlu tiap 1 jam ganti posisi gitu kan, Prof. Diistirahatkanlah tangannya. Nah, kemudian juga kalau misalnya sudah ada gejala tersebut ke arah kejepit saraf di tangan, di pergelangan tangan, nah ya ada obat-obatan tapi bersifat cuman menghilangkan gejala nyeri gitu ya, Prof ya.
gejala kesemutan kebas baalnya. Nah, kita lebih menganjurkan menggunakan korset tangan, Prof. Korset tangan ya. Itu sebenarnya tujuannya supaya nggak bekerja sih, Prof. Supaya Oh, memang intinya harusnya istirahatkan tangan, jadi jangan bekerja. Tapi kan sering ibu-ibu mengeluhkan jadinya, ya memang sudah pekerjaan sehari-hari ya, Prof. Masak, nggak boleh kerja gitu kan. iya, iya, iya. Pakai korset tangan, hanya jarinya saja yang bergerak, Prof. Oh, Pergelangan gitu tangannya ya. nggak akan bisa ketekuk. Iya, Nah, iya. itu kita anjurkan terutama dipakai malam hari. Karena kita kadang tidur kan posisi tidak jelas ya, Prof. Oh, Nggak iya, tahu iya, betul. kapan ketekuk, kapan enggak. Nah, itu sangat berguna sih, Prof. Terutama dipakai malam hari. Oh iya, jadi em, siang dan malam bisa dipakai lah itu ya. Artinya ini ada gerakan-gerakan rutin yang berulang-ulang ini yang bikin masalah ya. Jadi misalnya ibu-ibu di dapur mungkin ya kalau cuci piringnya dengan gaya ini, kemudian siangnya cuci tangannya, cuci piringnya mungkin caranya gerakannya berbeda lagi kan. Biasanya muter ke kanan, sekarang ke kiri ya. Mungkin begitu mungkin ya, Dr. Aida ya. Sebenarnya lebih ke yang kayak tadi, Prof. 1 jam ya udah berhenti, jangan sampai ditumpuk gitu Ah kan, Prof. iya, iya, iya. Atau ya jangan terus saja gitu ya, sering berhenti-berhenti gitu ya. Ya, jadi. Baik, Dr. Aida, semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita ya. Hampir semua kita pernah merasakan kesemutan ini. Cukup mengganggu juga ya, apalagi kalau yang agak berat gitu ya. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat. Eh, Terima kasih, Dr. Aida. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, Prof.